Untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik, bengkel otomotif anak bangsa bernama Elders Garage berinovasi membuat konversi motor listrik hingga mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Uniknya bengkel ini dapat menyulap motor klasik menjadi kendaraan yang senyap bertenaga listrik. Salah satu bengkel otomotif di Jakarta Selatan mampu mengonversi motor konvensional menjadi motor listrik. Beragam kendaraan mulai dari motor berbahan dasar klasik hingga motor custom berbasis listrik menjadi karya yang mendukung ekosistem listrik di Indonesia. Hal ini membuat bengkel yang memiliki 9 cabang di Indonesia mendapatkan sertifikasi pembuatan motor listrik dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 dan juga dapat menerima program subsidi motor listrik senilai 7 juta yang dicanangkan pemerintah. Untuk melakukan konversi motor listrik diperlukan waktu 1 pekan. Selain ramah lingkungan, motor listrik juga bebas dari biaya perawatan servis rutin dan ganti oli. Namun, untuk mengonversi motor bertenaga bensin menjadi tenaga listrik, Anda perlu merogoh kocek Rp25.800.000. Adapun syarat mengonversi motor listrik dengan mendapatkan subsidi adalah motor layak digunakan, memiliki kapasitas mesin 110 hingga 150 cc, mempunyai surat yang lengkap dan aktif, dan maksimal berumur 10 tahun, serta konversi harus dilakukan di bengkel yang telah tersertifikasi Kementerian Perhubungan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Heret Frastio, selaku pemilik bengkel konversi motor listrik. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Mas. Apa kabar, Mas Heret? Selamat siang, baik, luar biasa. Luar biasa. Sebelumnya kami mengapresiasi sekali ini anak-anak bangsa yang sangat inovatif ya, bisa mengubah motor bensin ke kendaraan listrik atau motor listrik. Nah, ini boleh diceritakan Mas, awalnya dulu, karena kan sebelumnya ini hanya bengkel yang mengoprek atau mendandani menjadi sebuah motor custom yang luar biasa ya. Salah satunya kita tahu adalah motor cupernya Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini boleh diceritakan mengapa melakukan switching ke kendaraan listrik? Apakah ingin mendorong program pemerintah dengan net zero emission-nya? Ya, jadi memang mungkin setelah tahun ke-8 ya, pada waktu itu kita ada di dunia custom motor. Bahkan sebelumnya lagi bengkel ini adalah bengkel tambal ban aja gitu Mas. Jadi memang saya melihat potensi dari teman-teman pebengkel ini gitu, teman-teman builder ini yang akhirnya kita masuk ke motor custom. Nah, kenapa kita switching atau pada waktu itu istilahnya pivoting lah ya, dari motor chopper custom ke motor elektrik gitu. Pertama, memang kita ngelihat isu di dunia. Tren elektrik itu semakin kenceng. Kemudian dari pemerintah sendiri kita lihat memang ada keseriusan menuju energi yang terbarukan gitu. Kita melihat potensinya. Di samping itu juga kita menyadari setelah 8 tahun bisnis kita, memang intinya kita butuh sebuah produk untuk menjalankan sebuah bengkel yang punya konsistensi secara bisnis gitu. Jadi memang ketika kita mengetahui tren di dunia dan akhirnya kita coba adaptasi untuk kita buat versi Indonesianya, namanya Elders Electrico Kit. Jadi produknya sendiri adalah kit konversi plug and play gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang sudah ada program juga, sudah membuat mapping ya untuk berubah haluan begitu. Nah, ini boleh diceritakan Mas Heret, tentu kan ini biayanya tidak murah ya. Ada harga yang memang harus dibayar untuk membuat motor lebih ramah lingkungan. Boleh diceritakan Mas, kira-kira range-nya start from berapa sampai berapa? Dan apakah semua jenis motor bisa dirubah, bisa dikonversi menjadi listrik? Oke, jadi harga termurah yang sekarang ada di kita adalah 14.500 dengan ongkos pasangnya 1 juta. Yang termahalnya ada di 35 juta dengan ongkos pasangnya 1,5 juta gitu. Jadi range-nya cukup bervariasi gitu. Dan semua jenis motor bisa dirubahkah? Ya.
pada dasarnya ketika kita masuk ke konversi, semua jenis motor itu sudah bisa diubah. Gitu. Hanya saja saat ini kita step by step, Elder sendiri cukup kuat di community. Kita masuk ke community Vespa dan C70. Jadi saat ini kita berfokus untuk mengerjakan motor-motor Vespa dan C70 gitu. Jadi dan ada beberapa seperti KLX, Astrea Grand gitu. Jadi motor-motor lain belum kita fokuskan lah secara lini productionnya gitu. Oke. Jadi sudah ditentukan juga seperti pasarnya ini kira-kira siapa ya. Nah, ada juga bantuan atau subsidi lah ya, katakan pemerintah memberikan 7 juta rupiah bagi warga yang ingin mengonversi juga kendaraan bensinnya menjadi kendaraan listrik. Kalau dari tanggapan Mas Herat sendiri bagaimana nih Mas? Apakah juga bisa mendorong warga kita untuk beralih ke kendaraan listrik seperti ya mengonversi motornya lah daripada membeli motor listrik baru, kan juga bisa kita tetap menggunakan motor lama dengan mengonversinya ke listrik. Ini gimana Mas tanggapannya? Apakah juga ada peningkatan omset atau klien di tim Elders juga? Ya, jadi mungkin kalau dari aku mau revisi sedikit tuh tadi ada usia motor harus 10 tahun. Pada dasarnya semua motor bisa dikonversi gitu. Jadi dan mendapatkan subsidi mau tahun berapapun gitu. Karena kan memang semakin tua adalah emisi semakin tinggi gitu. Makanya pemerintah juga menganjurkan semua jenis motor. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan ketika untuk mendapatkan subsidi. Misalnya salah satu persyaratannya adalah mesin itu dihancurkan. Nah, karena memang ketika mendapatkan subsidi mesinnya harus dihancurkan dan mungkin kalau dari sisi customer besarnya Elders di motor, di skuter Vespa ini banyak yang keberatan mesin dihancurkan karena memang mereka kategorinya kolektor gitu. Nah mungkin buat kategori-kategori yang seperti motor-motor biasa atau motor-motor yang sifatnya daily user, ini tentu saja sangat berguna karena dengan di subsidi 7 juta, jadi angka jualnya jadi berkisar 10 sampai 11 juta atau beberapa jenis juga ada yang di bawah 10 juta gitu. Jadi ini akan mendorong masyarakat untuk mengkonversi motornya gitu. Ini sangat baik sekali. Baik, jadi sangat diapresiasi ya karena bisa mendorong geliat industri otomotif kita ya, terutama anak-anak bangsa seperti tim Elders ini yang bisa mengubah, bisa mengonversi motor bensin ke motor listrik. Ada beberapa komponen Mas, revisi atau kasih masukan input ke saya kalau saya salah, ada 3 komponen penting ya untuk mengonversi motor bensin ke motor listrik, yaitu pertama controller, kedua adalah mesin, ketiga adalah baterai. Nah baterai ini adalah salah satu komponen yang harganya bisa dibilang tinggi ya, dan perawatannya juga harus betul-betul detail, betul-betul harus diperhatikan. Bagaimana Mas agar kita bisa merawat motor listrik ini? Karena banyak juga pemirsa di rumah mungkin yang khawatir ketika membeli motor listrik kemudian rusak bagian komponen baterai, terutama mereka khawatir biayanya akan besar sekali. Iya, jadi gini, pertama metode pengecasan. Jadi saat menggunakan motor listrik, usahakan kondisi baterai sebelum dicas ketika dingin. Gitu. Jadi kalau kondisi baterai dingin artinya setelah pakai jarak jauh mungkin perlu didiamkan 15 sampai 30 menit. Kemudian dicolok, dicharge walaupun kondisi baterai hanya terpakai 10% atau 20%, bahkan tinggal 0% gitu. Jadi semakin baik dicas ketika kondisi baterai tidak terlalu habis, karena kalau kondisi baterainya habis kita juga akan mendapatkan panas dari pengecasan itu yang membuat umur baterai berkurang. Jadi gimana caranya kita menghindari panas gitu. Nah jadi di Elder sendiri kami merakit baterai sendiri dan kami membantu brand-brand lain untuk menservis baterainya atau kita
memproduksi baterai untuk brand lain. Nah, kami mengerjakannya kebetulan sendiri. Oke. Jadi memang harus diperhatikan ya pada saat melakukan chargingnya atau pengisian dayanya. Kalau untuk part yang lain, apakah juga harus ada yang diperhatikan Mas selain baterai? Karena kan biaya motor listrik ini untuk mengonversinya tidak murah. Nah, agar bisa tetap terjaga kondisi motor kita tetap prima, ada hal lainkah seperti banyak juga pemirsa di rumah yang khawatir ketika hujan nanti motornya akan korslet atau akan rusak. Ini bagaimana meluruskan hal ini? Sebenarnya enggak, Mas. Karena gini, pada dasarnya motor listrik bisa diperlakukan sama dengan motor bensin. Karena motor bensin sendiri pun kalau terendam air lama ya pasti rusak gitu. Nah, motor listrik kebetulan udah ada teknologi soket-soket yang memang tahan air. Nah, ini membuat ini kita motor-motor listrik kita ada beberapa yang bisa menerabas banjir segala macam karena memang sudah di-sealant dari sistem baterainya, dari sistem konektornya gitu. Jadi tidak perlu diperlakukan dengan spesial gitu, hanya saja kita harus paham di setiap kabel itu artinya ada arus, jadi jangan dipaksakan untuk kita menenggelamkan atau mengenakan itu elemen-elemen elektrik itu ke dalam air gitu, karena memang bukan peruntukannya, karena peruntukannya digunakan di darat bukan di laut gitu. Baik, jadi memang penggunaannya juga harus lebih diperhatikan ya. Nah, selain penggunaan dan juga perawatan, ini ada juga keuntungan besar yang kita dapatkan ketika kita menggunakan motor listrik ya. Ada sejumlah keuntungan, keuntungannya adalah menghemat biaya kita, pengeluaran kita untuk membeli bensin. Ini kurang lebih hitung-hitungannya bisa 50% menghemat pengeluaran kita. Nah, kita akan bahas namun usai jeda ya, Mas Heret. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih bersama Mas Heret Frastio dari CEO Elders Garage. Kita langsung kembali menyapa narasumber kita. Mas Heret, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Kita membahas tentang hitung-hitungannya, Mas. Ini hal yang serunya nih, karena kita bisa menghemat begitu besar ya pengeluaran kita saat kita menggunakan motor listrik. Nah, kalau dari motor bensin, untuk 1 liter bensin ini kita bisa sampai 40 km ya, kalau motor bensin yang matic begitu. Nah, kalau dari motor listrik, ini 1 kWh bisa mencapai berapa kilometer, Mas? Dan hitung-hitungannya kira-kira bisa menghemat berapa persen sih pengeluaran kita? Kalau secara garis besar penghematan bisa mencapai 70%, Mas. Gitu kalau dibandingkan dengan motor bensin. Gitu, karena memang sekali cas kalau untuk Vespa-nya Elders yang spesifikasinya Speedster itu hanya sekitar 2.400 atau sekitar 2.500 untuk 60 kilo gitu. Artinya dibandingkan dengan motor bensin itu sekitar kita pernah coba juga sekitar 15.000. Jadi kalau motor kita bisa hanya sekitar 2.500, sedangkan motor bensin itu bisa 15.000 gitu. Perbandingannya cukup jauh sih, Mas. Oke, jadi bisa menghemat 70% ya dari motor bensin ke motor listrik perbandingannya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya motor yang tadi di tayangan ya, motor kita mulai dari Vespa dulu deh, Vespa klasik nih. Vespa klasik ini baterainya jenis apa, bisa menempuh jarak berapa kilometer, dan top speed-nya kira-kira di range berapa tuh? Karena kan top speed di sini juga harus dikendalikan ya, agar warga yang menggunakan motor listrik juga bisa tetap aman dalam mengendarainya. Iya, jadi kita tuh ada 3 kategori. Jadi ada Duro, Speedster, dan Speedster versi 2. Nah, kalau yang Duro sendiri maksimum speed-nya 50 km, yang Speedster itu maksimum speed bisa di
70 km. Kalau yang Speedster versi 2 ini bisa dengan 95 km. Untuk jenis baterainya juga cukup bervariasi. Dari jaraknya bisa dari 50 km yang paling rendah sampai 85 km yang paling tinggi dengan sistem baterai tank gitu. Jadi sangat bervariasi dan memang investment di awalnya adalah di baterai, dan di baterai sendiri ini kita pakai tipe jenis NCR 21700 gitu. Jadi memang mungkin di pasaran orang taunya baterai lithium atau lithium ion gitu. Nah, ini baterai-baterai ini yang kita rakit menjadi baterai pack gitu. Nah, sistem kita dalam rakit juga kita tes satu persatu, baterainya tidak boleh punya kapasitas yang kecil. Jadi yang kecil kita nggak pakai. Jadi kapasitas kita juga, quality kita atur dari sedemikian rupa dari awal sebelum perakitan gitu. Oke, jadi quality control juga perlu dilakukan agar kualitasnya juga lebih baik ya. Nah, saya masih ingin kembali lagi ke hitung-hitungannya, karena kan tadi disebutkan 70% ya bisa menghemat pengeluaran kita. Kalau taruh di BBM jenis Pertalite ya, itu 1 liternya adalah Rp10.000. Nah, kalau 1 kWh tadi kan kalau nggak salah bisa sampai jarak tempuhnya 20 kilometer ya, berarti 2 kWh baru bisa menyamai dengan 1 liter bensin ya. Ini artinya kalau dari matematikanya, kalau 10.000 kita mengeluarkan 1 liter bensin, nah kalau listrik kira-kira berapa nih Mas? Kalau listrik kemungkinan tergantung speed ya Mas ya, tapi rata-rata bisa kita tempuh sekitar satu ini kan 1.450 atau 1.500 ya satu kWh-nya gitu. Jadi untuk mencapai 40 hanya kita butuh 2 kWh ya, kurang lebih sekitar 2.500 Mas. Oke. Jadi sekitar Rp3.000 ya, Rp3.000 untuk 40 km. Oke, jadi memang luar biasa ya, dari 3.000 yang motor listrik kalau kita gunakan ke motor bensin itu 10.000, artinya ada gap Rp7.000 di sini. Itu makanya luar biasa sekali tadi bisa menghemat 70% yang kita bahas ya. Nah, sejauh ini apakah ada dukungan dari pemerintah untuk bisa mengeksplor lagi atau mengekspan lagi produk-produk karya anak bangsa kita? Karena ini luar biasa ya, menjaga lingkungan iya, menghemat pengeluaran juga iya, dan meningkatkan lagi geliat otomotif anak bangsa kita. Iya. Jadi kalau dari Kementerian Koperasi sendiri memang tempat kita kebetulan fully support oleh Kementerian Koperasi Mas, Kemenkop. Kemudian dari dukungan Kemenhub juga tentang regulasi, tentang kita bisa melakukan konversi ini udah cukup luar biasa. Bengkel seperti kita UMKM sudah bisa mengkonversi motor. Kemudian tentu saja dari Kementerian ISDM di mana sekarang sedang menggerakkan tentang subsidi. Nah, ini bentuk-bentuk dukungan dari pemerintah sendiri yang menurut kita memang cukup bermanfaat khususnya di saat-saat ini gitu. Baik. Terakhir Mas, singkat saja. Ini sudah di mana saja produk-produk teman-teman dari tim Elders? Sudah di negara mana saja? Karena saya dengar sudah sampai mancanegara. Dan terakhir, pesan Mas Heret untuk pemerintah dan juga pemirsa di rumah agar kita yuk pelan-pelan beralih menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Iya, jadi doain Mas, mungkin buat buat rekan-rekan juga ini sebuah kabar juga buat kami juga. Beberapa waktu lalu kami mendapat kesempatan untuk membuka dealer di Eropa, di Switzerland, dan bulan depan kita akan launching Elders Electrico Europe, di mana titik distribusinya akan melalui Switzerland. Nah, sekarang kami lagi mempersiapkan produknya untuk menjadi sampel untuk dikirim ke sana. Kemudian untuk pemerintah sendiri dan buat masyarakat, teknologi ini adalah teknologi yang sudah terbukti banyak nilai positifnya. Jadi
memang kami sangat berterima kasih buat pemerintah yang sudah mendukung juga program-program konversi elektrik ini, dan kemudian buat masyarakat Indonesia karya anak bangsa ini sudah bisa dinikmatin, dan jangan sia-siain waktunya untuk segera mengkonversi kendaraan Anda menjadi kendaraan listrik. Baik, kita harapkan pemerintah dan masyarakat luas bisa mendukung ya karya anak bangsa karena kendaraan ini ramah lingkungan dan bisa menghemat pengeluaran. Terima kasih Mas Heret telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, Galeri Nasional bekerja sama dengan Lembaga Perupa Kalimantan Timur menggelar pameran seni rupa bertema antara kecemasan dan harapan. Seperti apa pameran ini? Usai jeda tetap di Halo Indonesia.